Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pemodelan matematis pengambilan dana beasiswa LPDP sebagai tugas besar dari mata kuliah pengantar persamaan diferensial. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Ramoti Sara Gloria dengan NIM 1124009, Najwa Alifa dengan NIM 1124073, Melodia Divana dengan NIM 1124031, Kesha Nada dengan NIM 1124023, dan saya sendiri Elizabeth Natalin dengan NIM 1124035. Selamat menyaksikan. Latar belakang dari masalah ini adalah LPDP mengalokasikan dana besar hingga miliar rupiah untuk studi S2 dan S3 yang mencakup biaya perkuliahan, biaya perjalanan, dan lain-lain. Oleh karena itu, penerima wajib kembali Indonesia dan mengabdi. Jika tidak dipenuhi, maka penerima harus mengembalikan seluruh dana beasiswanya. Disinilah terdapat tantangan finansialnya. Pengembalian dana yang berjumlah besar ini membutuhkan perencanaan yang matang dan terstruktur. Disinilah matematika berperan, yaitu dengan memodelkan pertumbuhan dana, yaitu persamaan dA per dt sama dengan RA, dengan A adalah jumlah dana dan R adalah suku bunga, dan juga dalam memodelkan pelunasan hutang, yaitu dA per dt sama dengan RL dikurangi P, di mana R adalah suku bunga, R adalah hutang, dan P adalah besar cicilannya. Baik, selanjutnya untuk estimasi biaya S2, untuk biaya wajib ini kami mengambil dari laman resmi University of Manchester, dan untuk tuition fee-nya ini kami menghitung nilai rata-rata dari seluruh tuition fee yang ada untuk per jurusan, dan didapatkan rata-ratanya adalah 33.250 pounds untuk per tahunnya. Kemudian ada registration fee, transportation fee, dan juga visa fee. Kemudian untuk di bidang lainnya itu ada tunjangan serta biaya pendukung dan juga biaya penelitian dan akademik. Nah, untuk tunjangan dan juga biaya penelitian ini kami mengambil dari guidelines LPDP yang resmi. Dan jika ditotalkan itu jumlah atau estimasi biaya untuk menempuh S2 di University of Manchester adalah 110.484 pounds. Oke, jadi pada slide ini ditampilkan estimasi total biaya yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan S3. Biaya tersebut dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu biaya wajib, tunjangan dan biaya pendukung, serta biaya penelitian dan akademik. Untuk biaya wajib terdiri dari tuition fee selama 2 tahun, biaya registrasi, transportasi, dan juga visa. Selanjutnya, pada bagian tunjangan, terdapat living allowance, settlement allowance, asuransi kesehatan, serta book allowance yang mendukung kebutuhan selama studi. Kemudian untuk biaya penelitian dan akademik meliputi biaya penelitian, seminar internasional, serta publikasi jurnal. Jika seluruh komponen dijumlahkan, diperoleh total estimasi biaya sebesar sekitar 179.268 pound sterling. Nilai ini menunjukkan bahwa studi S3 membutuhkan perencanaan finansial yang cukup besar, terutama karena mencakup tidak hanya biaya pendidikan, tetapi juga kebutuhan hidup dan aktivitas akademik. Oleh karena itu, estimasi ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pendanaan, seperti melalui beasiswa atau sumber pembiayaan lainnya. Baik, berikutnya izinkan saya menjelaskan mengenai model pertumbuhan dana. Dimisalkan bahwa AT adalah nilai dana pada waktu T yang adalah dalam tahun, dengan A0 sama dengan A pada T sama dengan 0, di mana ini adalah sama dengan nilai dana awal. Jika dana mengalami pertumbuhan kontinu, maka laju perubahan nilai dana sebanding dengan jumlah dana yang ada saat itu. Yang secara matematis, hal ini dapat dinyatakan sebagai persamaan diferensial yang ada pada PPT, yaitu dA per dt sama dengan R kali AT, di mana A0-nya adalah A awal, di mana R adalah laju pertumbuhan per tahun dalam bentuk desimal. Jika suku bunga dinyatakan dalam persen, maka R akan dikonversi menjadi R sama dengan R per 100. Lalu untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya dapat menggunakan metode separasi variabel, di mana kita memisahkan variabel A dan T, yaitu dA per A sama dengan R dikali dt, kemudian diintegralkan kedua ruasnya yang memberikan hasil yaitu ln A sama dengan RT tambah C, dengan C adalah konstanta integrasi. Jadi dengan mengambil eksponensial pada kedua ruas diperoleh solusi umum yaitu AT sama dengan K dikali E pangkat RT, yang dimana K-nya adalah sama dengan E pangkat C yang adalah konstanta. Lalu ketika menggunakan kondisi awal A0 untuk menentukan nilai K, maka diperoleh A0 sama dengan K dikali E pangkat 0, di mana K sama dengan A0, sehingga solusi khususnya adalah sebagai berikut, yaitu AT sama dengan A0 dikali E pangkat RT.
Rumus tersebut menunjukkan bahwa nilai dana bertumbuh secara eksponensial, artinya bunga yang diperoleh setiap saat juga menghasilkan bunga baru, sehingga pertumbuhan dana semakin cepat seiring waktu. Fenomena ini dikenal sebagai bunga majemuk kontinu. Lalu dilanjutkan dengan melakukan perhitungan mengenai waktu pengadaan dana, di mana waktu pengadaan dana adalah waktu yang dibutuhkan agar nilai dana menjadi 2 kali lipat dari nilai awalnya. Misalkan pada waktu T aksen berlaku A T aksen atau T bintang sama dengan 2 dikali A0, lalu disubstitusi ke dalam solusi di mana 2 kali A0 sama dengan A0 dikali RT bintang. Nah, jika disederhanakan hasilnya adalah 2 sama dengan E pangkat RT bintang, maka akan dihasilkan T bintang sama dengan ln 2 per R yang artinya 0,693 dibagi R. Oke, selanjutnya adalah persamaan diferensial saldo hutang. Persamaan awal yang diberikan itu adalah DL/DT sama dengan RL min P. Setelah itu diubah menjadi DL per RL min P sama dengan DT. Setelah itu diintegralkan untuk kedua ruas, dan didapatkan hasilnya adalah 1 per R ln nilai mutlak dari RL min P sama dengan T ditambah C sebagai konstanta. Setelah itu dikali R untuk kedua ruas, dan didapatkan hasilnya adalah ln nilai mutlak dari RL min P sama dengan RT ditambah C1. Setelah itu, menggunakan sifat inverse logaritma didapatkan, diubah bentuknya itu menjadi RL min P sama dengan eksponensial RT plus C1. Dimana itu hasilnya bisa diubah jadi K dikali eksponensial RT. Setelah itu, L-nya ini RL dibagi R sehingga menjadi L sama dengan P per R ditambah K per R dikali eksponensial RT. Dan didapatkan nilai untuk L0-nya itu adalah P per R ditambah K per R. Jadi bisa didapatkan untuk persamaan diferensial saldo hutangnya itu adalah LT, yaitu adalah saldo hutang pada waktu T, sama dengan P per R ditambah L0 dikurang P per R dikali eksponensial RT. Untuk estimasi besar cicilan, jika total hutang 7,7 miliar rupiah, suku bunga R% per tahun, dan waktu pelunasan W tahun, maka untuk hutang lunas pada T, di mana LT sama dengan 0 atau ketika sudah lunas, maka disubstitusi ke persamaan yang sudah diperoleh sebelumnya, yaitu LT sama dengan P per R ditambah LO dikurang P per R dikali E pangkat RT. Kemudian dengan menyelesaikan persamaan diperoleh P sama dengan LO dikali R per 1 kurang E pangkat min RT. Kemudian untuk tabelnya di sini ada variasi di suku bunga dan waktu pelunasannya, yaitu suku bunga berkisar 4 hingga 8% dan waktu pelunasan 10 hingga 20 tahun. Di sini cara membacanya untuk suku bunga 4% dan waktu pelunasan 10 tahun itu 0,9342 miliar per tahun atau 77,9 juta per bulan. Oke, jadi pada bagian ini kita akan membahas sisa hutang jika dilakukan pelunasan lebih awal, yaitu pada waktu T1 dengan T1-nya itu kurang dari T besar. Model yang kita gunakan berasal dari persamaan diferensial saldo hutang, yaitu DL per DT akan sama dengan R dikali L dikurang P, yang menggambarkan bahwa hutang bertambah karena bunga, tetapi berkurang karena cicilan. Dari solusi model tersebut diperoleh rumus sisa hutang pada waktu T1, yaitu bahwa sisa hutang bergantung pada nilai awal pinjaman, suku bunga, serta selisih waktu antara pelunasan dan waktu akhir. Selanjutnya kita bisa lihat contoh kasus yang diketahui bahwa pinjaman awal sebesar 7,7 miliar rupiah dengan bunga 6% per tahun dan tenornya 15 tahun. Jika pelunasan dilakukan pada tahun ke-10, maka diperoleh sisa hutang sekitar 3,37 miliar rupiah. Artinya, meskipun sudah mencicil selama 10 tahun, hutang belum lunas. Hal ini terjadi karena bunga terus bekerja secara kontinu sepanjang waktu. Dari sini kita bisa tarik insight penting, yaitu pelunasan lebih awal akan menghentikan akumulasi bunga di masa depan, sehingga dapat mengurangi total pembayaran. Jadi, semakin cepat pelunasan dilakukan, maka semakin kecil juga total bunga yang harus dibayarkan. Berikut ini tabel perbandingan pelunasan awal dan normal dengan komponen waktu lunas, sisa hutang LT1, total bayar dalam miliar, total T dalam miliar, dan penghematan. Akan didapatkan kesimpulan pelunasan lebih awal selalu menghasilkan keuntungan dalam penghematan total, karena periode akumulasi bunga lebih singkat. Semakin kecil T1, maka penghematan akan lebih besar. Namun, pelunasan lebih awal membutuhkan dana dalam jumlah besar di satu waktu. Perlu dipastikan bahwa penggunaan dana tidak mengganggu kebutuhan lain yang lebih prioritas.
Dari presentasi yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan estimasi biaya S2 adalah 110.000 euro atau 2 miliar rupiah dan biaya S3 adalah 179 euro atau 4 miliar rupiah. Kedua, model DA per DT sama dengan RA dengan solusi AT sama dengan A0 pangkat RT menunjukkan bahwa nilai dana beasiswa tumbuh secara eksponensial terhadap waktu. Selanjutnya, model DL per DT sama dengan RL min P dengan solusi LT sama dengan P per R ditambah L0 min P per R kali E pangkat RT mampu menggambarkan dinamika saldo hutang secara akurat. Dari model ini diketahui jika P lebih besar dari RL0, maka hutang berkurang dan akan lunas. Jika P sama dengan R0, maka hutang stagnan. Jika P kurang dari R0, hutang terus membengkak. Selanjutnya, estimasi besar cicilan diperoleh dari P sama dengan L0 kali R per 1 min E pangkat min RT. Jika total hutang 7,7 miliar rupiah, suku bunga dengan variasi 4,5%, 6%, 7,5%, dan waktu pelunasan W dengan variasi 10, 15, dan 20 tahun, diperoleh cicilan bulanan 48,7 juta sampai 91,2 juta. Semakin panjang waktu pelunasan, cicilan per bulan semakin kecil, tetapi total pembayaran keseluruhan semakin besar karena bunga terakumulasi lebih lama. Selanjutnya, sisa hutang untuk pelunasan awal diperoleh dari LT1 sama dengan L0 kali 1 min E pangkat min R kali T besar min T0 per 1 min E pangkat min RT. Contoh kasus dengan L0 sama dengan 7,7 miliar, R sama dengan 6%, T sama dengan 15 tahun, dan T1 sama dengan 10 tahun menghasilkan sisa hutang 3,37 miliar. Lalu yang terakhir, penghematan sama dengan P kali T besar min P kali T1 tambah LT1, yang berarti semakin cepat pelunasan, semakin besar penghematan. Namun, pelunasan awal membutuhkan dana likuid dalam jumlah besar, sehingga perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial.